Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Aku pengen sedikit sharing sama kalian terkait gempa Turki ya. Pastikan sekarang ini kalian akan melihat banyak video-video seliweran orang yang kejepit, dan itu banyak banget komen-komen seperti gini, kok di videoin bukannya ditolongin, bukannya cepet dibantu, bukan gini. Jadi eh aku akan bicara dari sudut pandang relawan ya, aku sebagai relawan, dan juga sudut pandang orang yang pertama di lokasi misalnya gitu ya. Kenapa gini ya teman-teman, kita coba memandang dari berbagai sisi gitu. Yang pertama, untuk menolong orang yang tertimpa di runtuhan. Beda ya, gempa di Indonesia rata-rata kalau gempa itu yang runtuh rumah satu, jarang-jarang ada gedung tinggi ya kan, kecuali kayak gempa Padang itu ya ada hotel Ambacang dan segala macem kayak gitu-gitu, atau gempa Palu tuh kayak gitu. Nah tapi kalau rumah satu masih bisa dikais-kais gitu ya, meskipun bisa dikais-kais juga banyak yang meninggal kan di bawah runtuhan rumah. Apalagi ini di Turki yang runtuh itu adalah gedung bertingkat gitu teman-teman. Kalau gedung bertingkat itu perlu keahlian khusus untuk menyelamatkannya gitu. Kita orang awam nggak bisa, bahkan itu untuk relawannya itu punya sertifikat khusus, bahkan ada yang sertifikatnya itu dikeluarkan oleh PBB langsung gitu. Jadi bisa, jadi kalau menyelamatkan orang di bawah gedung yang roboh itu, gedung berlantai-lantai itu hanya sebagian kecil yang bisa kita kais-kais diambil. Selebihnya itu harus potong materialnya, harus dengan strategi lah gitu, nggak bisa langsung main tarik. Atau misalnya kita angkat gitu, misalnya mau kita angkat kita tahan gitu ya, nggak bisa, karena itu pasti berat banget gitu. Jadi ya itu butuh strategi, butuh teknik khusus untuk mengangkatnya gitu. Terus kenapa orangnya itu cuma ngerekam aja, nggak melakukan sesuatu gitu. Gini ya teman-teman, kalau kita masuk ke lokasi bencana, atau misalnya kalau relawan dia biasanya ada asesmen sebelum melakukan tindakan ya, atau warga lokal sekalipun lah ya kan, sambil dia kenapa dia ngerekam. Kalau aku baik sangkanya gini, mungkin bapak itu sedang bapak atau ibu siapapun yang merekam itu adalah sedang menandai lokasi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ketika dia melihat ada orang terjepit dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan apapun, kalau aku jadi dia, aku juga akan rekam. Nanti pada saat sudah ada relawan yang, atau udah rame, ada volunteer atau apapun lah rame orang, aku akan tunjukkan videoku. Di sini ada korban masih hidup. Ketika gempa kalau ada yang tertimbun di gedung-gedung berlantai seperti itu ya, yang banyak lantai kayak gitu, itu tentu yang akan diutamai adalah yang masih hidup gitu. Terus kalian bisa lihat kan ya, seliburan juga relawan-relawan luar negeri itu datang, ada yang bawa anjing pelacak atau alat-alat khusus ya. Jadi anjing pelacak itu kan bisa nyium bau darah ya kan, untuk melacak bahwa di situ ada manusia gitu, buat ngelacak. Jadi nanti relawannya yang akan ngambil tindakan secara khusus kayak gitu. Nah terus di beberapa NGO itu juga sudah banyak yang canggih, mereka punya alat kayak, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, alat kayak pelacak detak jantung gitu. Alat pelacak detak jantung, jadi dari luar nanti ketahuan tuh ada detak jantung lemah, kuat, mana yang, terus posisinya di mana. Nah dia yang akan diutamakan gitu. Kira-kira mudah apa enggak? Terus terang ya, nyelamatin orang di bawah gedung runtuhan itu juga mengancam nyawa. Kalau dia udah habis gitu rata sama tanah, kemungkinannya dia ikut terjepit ya kan. Tapi kalau misalnya ada sedikit berdiri, kalau masuk mah gampang,
Cuma kalau ini bahaya, goyang dikit rubuh gitu. Jadi memang butuh keahlian khusus teman-teman. Mohon kita kalau ngelihat apa tuh banyakin doain aja, doain supaya relawan di sana yang bertugas itu em, diberikan kesabaran, ketabahan, ketenangan gitu ya. Dan semoga warga Turkinya juga bisa melewati ini semua. Ya kita banyak doain yang baik-baik aja lah gitu. Jangan buru-buru langsung menghakimi gitu. Kalau aku jadi orang yang ada di lokasi pada saat lihat terhimpit nggak ngapa-ngapain, aku juga pasti akan merekamnya kan apa untuk menandai lokasi supaya nanti kalau sudah ada bantuan aku bisa tunjukkan di sini ada orang yang masih hidup butuh bantuan seperti itu teman-teman. Maaf ya kalau berbelit-belit. Sehat semuanya ya.